Halo semuanya, senang banget akhirnya bisa live lagi sama teman-teman semuanya di sini. Gimana kabarnya? Ya, luar biasa banget nih teman-teman, dahsyat. Ya, hari ini saya akan sharing tentang hal yang pasti sering juga teman-teman temui adalah tentang bagaimana mengatasi keberatan atau bahasa kerennya handling objection ketika ada banyak calon pelanggan kita mengatakan bahwa produk kita itu mahal gitu. Ya, gimana cara mengatasi keberatannya? Ini sangat penting untuk Anda karena begini. Karena kita tidak mungkin, ya kita sama sekali tidak mungkin, jangan ya perang-perangan harga. Kenapa? Kalau yang perang-perangan harga yang menang adalah yang modalnya banyak. Kok begitu? Ya karena begini. Misalnya kita mau beli gelas seperti ini. Ya, kalau kita belinya 10, kemampuan kita 10 dikasih harga 30.000. Tiba-tiba ada pemodal besar belinya 1 juta. Ya, dapat apa? Bisa 10.000. Nah, kalau perang-perangan harga dia jual 15.000, Anda jual gelas ini 40.000, ya Anda akan kalah, ya kan? Tapi nah, makanya kita memang harus tetap menaikkan harga. Gimana mengatasi keberatannya? Saya sampaikan di sini, ya. Gitu. Ada sekitar berapa cara nih ya yang saya akan bagikan kepada Anda tentang bagaimana mengatasi harga gitu ya. Seru banget. Hari ini saya akan sharing ilmu yang penting juga buat Anda karena pasti sering sekali Anda temui ya tentang bagaimana mengatasi keberatan soal harga gitu. Oke nih, baru pada masuk nih sepertinya ya. Oke, silakan langsung perkenalin diri dulu ya. Nama Anda siapa? Namanya udah ada ya pasti ya. Tinggalnya di mana? Ya gitu. Sambil ngetes nih, kira-kira suara saya udah bagus atau belum? Ya Anda bisa komen, misalnya suaranya udah jelas atau belum? Nah, tulis jelas gitu ya. Dan Anda domisilinya di mana? Hari ini kita akan bahas ya. Ini adalah curhatan ya semua penjual online bahwa dibilang harganya mahal gitu. Ya, hari ini saya akan bahas soal itu. Gimana ya menyampaikan atau meresponi para pembeli, calon pembeli yang bilang harga kita mahal. Nah, itu dia. Ya, oke. Mantap. Ya. Oke. Siapa yang di sini pernah? Ya, siapa yang di sini pernah dapat ya calon pelanggan yang ngomong gitu. Harganya kok mahal sih? Nah, gitu. Siapa yo yang pernah bisa komen? Oke. Siapa yang pernah? Hadir coach. Wih, mantap. Pas nih buat produk saya. Siap nyimak coach, mantap. Jelas Jakarta. Oke, thank you hadir coach. Wih, mantap. Ya, oke. Ada yang pernah ngalamin? Ada yang bilang pernah ya. Oke, pas nih. Oke. Ya, pasti semua penjual kecuali dia yang perang-perangan harga ya, dia akan pernah ngalamin orang ngomong kok harganya mahal gitu ya gitu. Nah, hari ini kita bahas nih gimana caranya meresponi orang-orang yang ngomong kalau harga produk kita mahal gitu, supaya kita bisa menjawabnya, karena yang penting adalah bagaimana menjawabnya gitu ya. Dan ini saran saya Anda harus sudah sudah otomatis nih bisa menjawabnya supaya nggak kelihatan kaku gitu ya. Ini ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa diingat-ingat, dihafalin gitu ya kalau penting ya, tentang ketika supaya bisa lebih gampang meresponinya gitu. Oke. Wah, udah rame nih. Sip ya.
Kita mulai sekarang. Wah, ini dari mana aja nih? Dari Jakarta, dari Tangerang. Wih, mantap. Oh, ada yang pernah juga ya. Saya pernah. Wih, mantap, mantap, mantap. Oke. Ya. Saya baru kemarin Sabtu Minggu ikut workshop ya sama adik saya juga. Kita habisin duit sekitar ya puluhan juta lah ya untuk mengikuti workshop tersebut. Ya, saya sampai hari ini masih terus belajar. Saya rela untuk keluarin duit puluhan juta, bahkan seperti yang saya bilang, saya targetin di tahun ini kita membudget sekitar 100 juta untuk hanya belajar. Ya, kenapa? Dengan semakin kita belajar, semakin kita earn. Jadi saya bukan tipe orang yang dalam tanda kutip hanya nyuruh orang lain, ayo belajar, atau ayo beli produk edukasi saya, ayo ikut workshop saya, gitu-gitu ya, ikut seminar saya. Saya sendiri pun tetap belajar, tetap upgrade diri. Goalnya apa? Goalnya cuma satu, karena saya tahu persis, the more you learn, the more you earn. Semakin saya sering belajar, semakin saya menginvestasikan uang saya untuk belajar, ya, maka saya akan lebih banyak earning. Ya, 2 hari kita di Bogor sampai nginep segala ya, untuk belajar ya, dan seneng banget 2 hari nginep kita belajar strategi penjualan. Bersyukur banget udah closing, malah kalau saya udah closing gitu ya, dan itu bisa jalan tanpa saya bahkan ya. Jadi tambah lagi channel untuk dapat passive income ya, lumayan ya, dari online ya, senang banget. Nah, oke. Kita bahas ya. Makanya saya selalu belajar. Semarang hadir, Medan hadir, Majalengka hadir, Temanggung hadir, Madiun hadir. Wih, udah mantap nih. Oke, kita mulai ya. Jadi kita hajar habis-habisan belajar. Ini juga salah satunya juga contoh, nanti bisa dari saya gimana contoh-contohnya, study case-nya juga bisa saya bagikan ya kepada Anda. Oke. Yang pertama, kalau orang ngomong ya biasanya gitu ya, misalnya chat atau misalnya dia telepon Anda atau WA, biasanya pas Anda ngomongin benefitnya, langsung ditanyanya harganya berapa gitu ya. Saran saya yang pertama adalah selesaikan dulu bahas benefitnya, baru ngomongin harga ya. Anda kemana-mana pun, ke coach lain pun ya, ke penjual lain pun, penjual lain pun, ini hal yang penting. Apapun produk Anda, selesaiin dulu ngomongin soal benefitnya, baru harga. Gitu urut-urutan penjualannya. Di buku biru juga, di buku Rocket Marketing saya bahas. Jadi jangan ngomong harga dulu sebelum jelaskan benefit produk. Karena perbandingan yang tepat harga kita mahal atau murah sesuai dengan value yang kita berikan. Gitu loh. Ya kan? Nah, makanya yang pertama yang harus kita bahas adalah kita bantai adalah benefit dulu, dijelasin benefitnya baru ngomongin harganya, ya. Gitu. Jangan tiba-tiba harga. Nanti pasti orang akan bilangnya mahal. Gitu. Nah, itu simpelnya ya. Tapi setelah dijelaskan dan ternyata orang tetap bilang mahal, nah gimana nih? Gitu kan. Udah dijelasin, udah tertarik, wah mahal. Gitu ya. Gimana nih? Ya, itu yang kita akan bahas. Wih, luar biasa. Madiun hadir, Yogyakarta, Cianjur, Yebuah hadir. Wih, di Padang Sidempuan hadir, Bang. Wih, mantap. Nah, yuk. Yang pertama, respon pertama adalah ketika orang bilang gini, wih mahal, tanya balik. Nah, ini prinsipnya nih. Prinsipnya adalah kita nanya balik. Yang pertama nanyanya begini, dibandingkan dengan apa? Mahal dibandingkan dengan apa? Iya kan? Kita nanya balik supaya apa? Supaya dianya yang mikir, iya ya, mahalnya dibandingkan apa ya? Iya kan? Sekarang saya tanya, saya misalnya jual Lamborghini. Ya, Lamborghini-nya 7M. Anda nanya sama saya, berapa Pak Lamborghini? Saya sales Lamborghini. Lalu saya bilang gini, 7M. Wih, mahal. Dibandingkan dengan apa? Dengan Avanza. Dengan Alia. Ya iyalah. Gitu ya. Jadi, kita nanya dibandingkan dengan apa supaya kita jelas pembandingnya apa. Ketika dia ngomong misalnya ya, ini gampang ya. Mahal dibandingkan apa? Dengan misalnya saya jual Lamborghini. Mahal dibandingkan apa? Dengan Alia. Gitu ya, dibandingkan dengan Alia. Baru ya iyalah mahal. Bayangin aja Lamborghini, ya kan? Speednya bisa sampai segini. Ya dalam
dalam waktu hanya 10 detik, ya dihitung sampai 10 itu udah bisa 100 km per jam gitu ya. Ini mobil yang bisa meningkatkan pride dan lain sebagainya, ada community-nya dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menjelaskan kelebihan kita dibandingkan perbandingannya. Jadi harus ditanya dibandingkan dengan apa. Contoh misalnya begini. Ada kemarin yang nanya soal workshop saya. Workshop saya 100 juta pertama dari membuat kelas online. Ya gitu ya, ini workshop akan diadakan pada, saya aja lupa nih tanggal berapa. Ya, Sabtu dan Minggu tanggal 2 sampai 3 Maret. Ya, yang daftar udah ratusan, tapi memang sisa slotnya tinggal berapa lagi? 16 lagi. Ya, sisa tinggal 16 lagi. Ya. Terus pas ditanya, ditanya dan harganya berapa? Harga workshopnya 5 juta rupiah. Workshop 2 hari di hotel berbintang ya, di Mercure di Jakarta 2 hari. Wah 5 juta, mahal. Saya balikin, dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan ayo bingung, masih orang bingung kan, bingung dibandingkan dengan apa? Misalnya dia bilang, oh dibandingkan e-course ini e-course A harganya cuma 700.000. Ya gitu ya. Ya wajar dong, baru saya jelasin. Ya wajar dong. E-course A nggak ketemu langsung sama mentornya. Anda nanya-nanyanya pakai apa? Ya kan? Nanyanya di Facebook group. Kira-kira bisa langsung dijawab nggak? Ya enggak. Ya kan? Terus juga gini, e-course A ngajarin apa? Oh, cuma ngajarin bagaimana cara jualan di online. Ya. Saya tanya balik, e-course A bisa nggak? E-course A dalam tanda kutip menjanjikan nggak bisa dapat 100 juta dari dunia online? Oh enggak juga. Nanti setelah Anda ikut e-course A, Anda dibantu nggak supaya dapat minimal sampai balik modal atau sampai dapat 100 juta? Enggak juga. Gitu kan. Di e-course A dikasih tahu nggak step by stepnya secara detail, secara langsung sama mentornya? Enggak juga. Ya wajar, harganya beda. Yang satu cuma bagaimana bisa jualan online, yang ini bagaimana mendapatkan 100 juta dari dunia online. Nangkap ya. Terus ada yang nanya lagi. Tapi Bapak menggaransi nggak saya dapat 100 juta? Saya bilang secara pribadi, ini saya bilang begini, saya garansi dapat 100 juta asal action. Ya, karena saya ngelatih orang bukan 1 2 3, udah ribuan orang berhasil, tapi semua yang berhasil polanya sama, action. Selama dia ikutin pola saya, selama dia actionin pola saya, pasti berhasil. Karena sukses itu berpola, gagal itu berpola. Nah, kenapa harus ikut workshop? Anda dapat polanya. Nah, kalaupun Anda dapat polanya, Anda nggak jalanin, nggak bisa berhasil. Sama kayak Dora, kalau nonton Dora, ya kan? Dapat petanya, kalau dia nggak jalan lewat petanya nggak berhasil. Tapi kalau dia jalanin, udah pasti nyampe. Nangkap kan? Nah, saya jelasin itu baru, oh iya ya. Nah, makanya kuncinya yang pertama adalah nanya balik, dibandingkan dengan apa? Baru setelah ditanya dibandingkan dengan apa, baru kita compare. Gitu. Nangkep ya? Oke. Jadi yang pertama, dibandingkan dengan apa? Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya saya jawab begini. Yang murah mah banyak, tapi kasih kelebihan produk Anda. Contoh misalnya ada yang jualan, wah mahal, kita bales, kita nggak ngomong begini, wah mahal ya, enggak kok ini udah murah, ya kan jadinya ribut kan. Nah, jawabannya harus elegan, yang murah mah banyak, tapi yang kualitas produknya seperti ini ya hanya produk kami, ya kan. Kalau yang murah mah banyak yang murah mah, ya kan. Tapi yang kualitas produknya seperti ini hanya ini. Enggak? Ya, jadi yang kedua, yang murah mah banyak. Ya, jadi yang pertama tadi dibandingkan dengan apa? Itu supaya kita tahu pembandingnya, baru kita bandingkan secara apple to apple, akhirnya ketemu kok. Gitu. Yang kedua, yang murah mah banyak. Tapi, masukin benefit produk kita yang nggak dimiliki sama orang lain. Oke? Nangkep sampai di sini?
Kira-kira dari 2 poin ini aja bermanfaat, bisa dipraktekkan? Ya, tambah lama tambah rame nih. Padang Sidimpuan hadir, mantap. Hadir Indramayu, Pekanbaru, Jakarta, Kemayoran, mantap. Ya, jadi ditanya, Anda mesti nanya. Ya, Anda mesti nanya. Ibaratnya, yang murah mah banyak. Tapi, masukin kata-katanya. Oke. Nangkep ya? Sampai di sini. Sampai di sini kira-kira apa yang saya sampaikan bermanfaat? Masuk akal? Ya. Yang paling penting adalah ketika orang ngomong mahal, jangan sampai kita gelagapan. Kita harus tahu kita harus ngomongnya apa. Gitu. Ya, Kediri hadir. Wah, mantap. Contoh misalnya kayak saya tadi workshop. Yang wah mahal Pak 5 juta. Yang murah mah banyak. Tapi yang pertama, Anda diajarin langsung nggak, ketemu nggak, face to face, ya. Lalu yang kedua, saya tanya lagi, ya kan, di sana Anda diajarin sama orang yang expertnya di bidangnya, yang udah jelas nggak ngasilin ratusan juta rupiah, ya. Yang ketiga, oke, dia ngajarin ratusan juta rupiah. Yang ketiga, dia mau bimbing Anda nggak sampai beneran Anda menghasilkan ratusan juta, gitu. Kalau saya jawab, saya jamin Anda bisa. Saya menggaransi Anda bisa. Kalau ada yang nanya, saya menggaransi. Asal Anda action. Kalau Anda nggak action, nggak ada yang bisa garansi. Tuhan aja yang nggak bisa mengubah suatu kaum kalau kaumnya itu tidak mau berubah. Itu apalagi saya bukan Tuhan. Ya kan begitu. Tapi kalau Anda niat, Anda mau action, ya 5 juta itu nggak ada apa-apanya. Memang yang murah banyak, tapi yang bisa ya ngasih Anda ilmu, yang bisa ngasih Anda sharing tentang strateginya step by stepnya, wah itu nggak banyak. Ya, hanya orang-orang tertentu saja. Ya, gitu. Yang bisa bikin Anda expert di dunia kelas online, wah luar biasa. Nah, gitu. Oke ya. Gitu. Kediri hadir, mantap. Pas lagi offer ke seseorang, coach, jadi langsung praktekin yang nomor 1. Ketika dijawab harganya lumayan, iya, aku jawab dibandingkan apa mas. Nah gitu benar. Dibandingin apa harganya mahal, gitu. Kreatifnesia Malang hadir bang, mantap. Ya, lanjut lagi. Ini FB pribadi. Ini. Enggak, di grup. Lanjut ya. Jadi udah 2 ya. 2 jurus. Lanjut lagi yang ketiga. Wah, mahal. Nah, kalau saya nggak jadi gini, prinsipnya begini. Ya, ini prinsipnya. Ketika ada orang ngomong mahal, jangan diapain? Pinter. Jangan kita berdebat. Kita setujui dulu. Kayak tadi. Yang murah mah banyak, kan? Bener kan? Kita setujui dulu, baru kita arahkan ke apa yang kita mau. Yang ketiga nih polanya. Nias hadir coach, mantap. Bulis Faras. Oh ya, ini yang tadi ini alumni FB Modal Nol ya, udah closing ya dari Facebook ya. Padahal dari Nias, hebat luar biasa. Ya. Yang ketiga, kalau ada orang nanya sama saya, wah mahal pak. Justru karena mahal pak, makanya Anda akan mendapatkan ini. Justru karena mahal pak, makanya kualitas produk kita bagus dibandingkan yang lain. Ya, kalau murah pak, ya bayangin aja. Coba aja bapak bayangin, power bank saya itu Hippo. Gitu. Kalau itu dikasih sama ownernya langsung ya, itu kalau dijual saya cek itu 1 juta lebih, ya kan. Kalau ditanya kenapa bisa berani, kan ada powerbank 50.000, ada powerbank 40.000, gitu kan. Pas kita jual powerbank, 1 juta rupiah, dia berani. Kenapa? Ya,
Karena dia bilang gini, justru karena mahal Pak, makanya power banknya bisa dipakai berkali-kali dan lebih awet. Ya, beda sama power bank yang lain. Tadi karyawan saya ngomong, ya dia beli power bank harganya 50.000, sekali pakai udah nggak bisa di-charge lagi. Ya kan gitu, kualitasnya jelek. Kalau Bapak nyari produk yang kualitasnya bagus, Bapak nyari produk yang seperti ini dengan kualitas yang bagus, ya, dan hasil yang lebih maksimal, ya produk kita. Kalau yang murah banyak, gitu. Justru karena mahal Pak, kita bisa kasih kualitas yang bagus, gitu. Ya, kalau biasanya saya pakai di case saya di workshop, ya betul, harga tidak bohong Pak, betul. Di workshop saya ada yang nanya misalnya mahal, saya bilang, saya balikin, justru karena mahal Pak, makanya ini adalah kesempatan yang bagus untuk networking dengan yang lain, dengan orang-orang yang berkualitas. Orang kan suka ngomong Pak, motivator, kompor bocor gitu ya, pembicara suka ngomong begini Pak, bahwa kita berhasil bergantung dengan siapa kita bergaul, kan begitu Pak, ya kan. Nah kalau misalnya saya bikin workshop 500.000, ya beda Pak kualitasnya sama yang datang saya bikin workshop 5 juta. Ini aja yang 5 juta Pak yang datang, saya bisa sebutin ya, pengusaha dari Palu, wah gitu ya, seorang yang jago jualan, ya seorang seorang pengusaha dari Bali datang, ya seorang pengusaha dari Jakarta juga ada yang datang, gitu. Ini yang saya sebutin yang udah transfer ya Pak. Kenapa mereka berani transfer? Ya kan? Karena memang mereka punya duit Pak, segitu Pak, 5 juta. Gitu. Ya, nah, jadi Anda punya networking yang lebih banyak. Anda punya network yang berkualitas. Siapa tahu mereka bisa jadi calon pelanggan Anda, bisa jadi partner Anda, bisa jadi calon investor Anda. Minimal kita dapat auranya Pak, sama-sama orang sukses. Nah, gitu. Saya begitu caranya, polanya. Ya, gitu. Kalau saya kalau workshop nih yang 5 juta ini lebih seru lagi. Ya. Andai workshop di SBY ikutan coach, ayo jemput ilmu, nekat ajar habis-habisan. Nanti next kali waktu saya jelasin ya quantum leap saya, lompatan kuantum saya. Dalam minggu inilah semoga ya saya punya waktu untuk sharing sama Anda. Banyak orang nanya begini, kan suka nih saya tampilin video saya, muka sesudah sama sebelum, ya kan? Titik baliknya orang nanya tuh titik baliknya di mana? Namanya quantum leap. Ya itu saya belajar dari Pak Ciputra. Pak Ciputra itu dia dulu adalah seorang insinyur biasa-biasa aja, arsitek biasa-biasa. Quantum leap-nya dia, lompatan dia bisa sampai sekaya sekarang itu. Waktu dia bangun Taman Impian Jaya Ancol dan berhasil, boom, langsung loncat dia, ya kan, langsung loncat. Sekarang Ciputra Group jalan. Ini yang Ciputra Group itu yang jalanin anak cucunya loh. Ciputra Groupnya jalan luar biasa. Dia udah santai, cucunya bahkan ini udah generasi ketiga. Jaya, Bintaro Jaya, apalagi yang Jaya-Jaya ya. Ya Taman Impian Jaya Ancol, pokoknya semua yang Jaya-Jaya itu juga dia ada saham di situ. Ya gitu ya. Belum lagi Intiland juga dia ada saham di situ. Terus juga Ciputra Group sih di properti udah gila banget sih. Gitu ya. Medland, Metropolitan Land juga dia ada saham di situ. Gitu ya. Jadi luar biasa banget. Nah, itu ada quantum leap-nya. Next nanti saya bahas lah ya di video live yang lain. Nah, satu kali juga gini. Ada yang misalnya workshop ya kayak saya, justru karena mahal Pak. Wah mahal. Saya balikin lagi, Pak, kalau Bapak bilang 5 juta mahal, berarti Bapak adalah orang yang wajib ikut Pak. Kenapa? Berarti Bapak dapat 5 juta aja masih susah Pak. Makanya Bapak bilang mahal. Di workshop ini saya ngajarin bagaimana Bapak Ibu dapat 100 juta pertama ya dari kelas online. Kalau Bapak udah dapat 100 juta Pak, 5 juta jadi murah Pak. Terus ada orang biasanya bilang gini sama saya, kalau Bapak tahu strateginya, kenapa nggak dipakai aja buat Bapak sendiri? Saya pakai terus Pak.
Saya pakai terus. Lah ini nih, sorry. Ini lagi mulai, ini WA saya masuk, boom, ada orderan, Pak. Gitu, saya pakai terus dong. Ya kan gitu, saya pakai terus untuk saya, bahkan ini saya mau kembangin lagi buat saya sendiri ya. Saya akan hajar habis-habisan juga. Gitu kan, untuk kelas online. Ya, saya habisin juga. Gitu. Ya kan? Dan dari 5 juta itu saya dapat untung nggak? Ya pasti dong, saya dapat untung. Nah, kalau saya bisa dapat untung 1, kalau saya bisa dapat untung 2, kenapa saya harus milih 1? Ya kan? Orang kaya mindsetnya dan, bukan atau. Orang miskin mindsetnya atau. Orang kaya mindsetnya apa? Dan itu gimana? Orang miskin suka mikir begini, lebih baik bahagia daripada kaya. Ya kan? Ya, lebih baik miskin tapi tidak sengsara. Nah, kalau orang kaya mikirnya begini, kenapa nggak bisa lebih baik bahagia dan kaya? Ya kan? Kalau bisa kaya dan tidak sengsara, kenapa milih kaya tapi sengsara? Atau kenapa milih miskin tapi bahagia? Ya, dan nah itu. Kenapa saya bikin workshop kelas online? Ya sama, workshop kelas online saya dapat duit. Bikin kelas online juga tetap jalan. Lah ini aja masuk. Kan gitu. Nah gitu. Jadi dibalikin seperti itu. Ya, justru karena mahal, Pak, makanya Anda bisa dapat network, Anda bisa dapat income yang lebih. Ya, supaya ke depan, Pak, Bapak nggak akan bilang 5 juta mahal. Ya. Ya, Anda bisa seperti saya, ada workshop lain, harganya 5 juta kemarin. Saya bilang, saya males ikut sendiri, ikut berdua lah, bayar 10 juta langsung. Ya, don't rich people difficult, jangan kayak orang susah. Ya, mantap. Lanjut, Depok hadir, Pak. Mantap, Coach. Kalau orangnya bilang belum ada duit, kita bilangnya gimana? Tanya lagi, kapan adanya, Pak? Gitu. Ya, kapan adanya? Kalau ada lagi teman saya yang jago neurosemantik, nanyanya lebih gokil lagi. Coach, belum ada duit. Kalau ada, kapan transfernya? Ya kan? Oke kan belum nih. Ya udah nggak apa-apa. Kalau ada, kapan transfernya? Langsung bingung. Kok mahal, Pak? Justru itu mahal, Pak, karena sesuai dengan target market produk Anda yang menguatkan posisi produk Anda. Apa kata dunia kalau customer Anda tahu kalau Anda pakai harga yang murahan? Ya, nah bisa juga. Begitu, Pak. Bisa juga. Ya. Lanjut lagi. Kira-kira sampai di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat? Yang bermanfaat bisa komen dong, bermanfaat gitu. Jadi saya happy lah. Saya senang kalau apa yang saya sampaikan bermanfaat. Asik. Oke. Nah, kalau Anda rasa bahwa ini video ini bermanfaat, dan Anda punya tim dan lain sebagainya, daripada Anda ngejelasin ulang sama teman-teman Anda dan lain sebagainya, mending invite aja masukin ke sini. Memang mohon maaf, video saya kalau yang di grup ini nggak bisa di-share gitu ya. Jadi orang mesti masuk. Toh juga masuk gratis kok, nggak bayar kan. Ya udah, invite aja masuk ke dalam gitu. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Ini 11.000 orang ada di grup ini ya. Itu semuanya berkat invitean teman-teman, karena tidak di ads, tidak tidak dari mana-mana gitu ya. Ini semuanya karena teman-teman invite, banyak yang ngerasa bermanfaat makanya naik. Setahu saya kemarin itu masih 11.000, seminggu lalu masih 11.000-an ya. Sekarang udah 11.174. Yaitu berkat teman-teman yang ngerasa bermanfaat, mereka invite. Ya. Yes, bermanfaat. Wah, pastinya bermanfaat, mantap. Oke. Lanjut ya. Masih ada 2 lagi nih. Jadi tadi dibandingkan dengan apa? Yang kedua, yang murah banyak, tapi isinya benefit Anda. Yang ketiga, justru karena mahal, Pak, makanya isi benefit Anda. Makanya Anda akan mendapatkan ini. Gitu. Justru karena mahal, Pak, makanya Bapak jadi bisa networking sama orang-orang yang luar biasa. Gitu. Kemarin saya ikut workshop ya. Harganya
ya gitu ya, jutaan, 5 jutaan, 5 jutaan, berdua jadi 10 jutaan lebih. Akhirnya saya bisa bernetwork sama orang-orang yang juga luar biasa. Apa? Jualan apa? Jualan alat-alat kimia ke sekolah-sekolah. Wah, itu satu proyek aja 100 juta. Ya, sekaya apa tuh orang? Ya kan gitu. Dapat 2 proyek kayak sebulan, udah tidur-tidur aja tuh. Ya kan? Ada lagi yang jualan busana muslim, busana muslim dan jualan offline-nya kenceng sekali. Ya, ada lagi yang jual obat diabetes, ya, dari Malang bahkan datang kemarin ke Bogor. Ya, tiket Malang ke Bogor, Malang Jakarta aja udah berapa tuh total, ya kan gitu. Tapi saya udah mikir, kalau dia berani kayak gitu, berarti ini omsetnya gede, betul kan? Ada lagi kemarin importir, ibu-ibu importir alat-alat fitness dari China. Ada dumbbell, ya, yang buat nge-gym gitu. Itu bisa disetting kilonya, berapa kilo, mau 5 kilo, 10 kilo langsung bisa setting. Jadi nggak usah beli banyak. Wah, itu keren. Nah, akhirnya saya bisa punya network orang-orang seperti itu hanya dengan bayar 5 juta. Ya kan? Siapa tahu mereka ke depan beli produk saya. Siapa tahu, nah ini yang lebih senang sih. Yang saya lebih senang kalau ikut workshop mahal, siapa tahu mereka akan jadi investor saya. Ya kan gitu. Mostly orang-orang yang ikut workshop mahal tuh cuma 2 kalau saya bilang. 1, gajah, duitnya udah banyak tapi bingung bagaimana nih untuk ningkatin omsetnya. Nah, makanya mereka ikut. Yang kedua, calon gajah. Maksudnya apa? Mungkin mereka belum berhasil, tapi mereka tahu bahwa prioritas keuangan itu harus untuk edukasi. Nah, biasanya yang kedua ini calon gajah lebih semangat. Tiba-tiba, quantum leap aja, tiba-tiba ngalamin loncatan. Nah, kayak gitu. Nah, kayaknya nggak rugi gitu. Kemarin saya pulang, nggak rugi. 1, saya dapat untung dari benefit dari edukasinya. Yang kedua dari segi networking, nggak rugi saya. Gitu, bro. Lanjut ya. Lanjut. Gila, waktu cepet banget, 24:1. Yang keempat. Nah, ini bahasa saya. Memang ini tidak untuk semua orang. Jadi mahal. Langsung saya bilang gini, memang sih Pak, sorry banget, ini tidak untuk semua orang. Karena memang, lanjutinnya pakai benefit kita. Karena memang produk ini berkualitas banget. Cuma orang-orang yang udah tahu nih kualitas produk ini yang akhirnya beli. Nah, gitu. Nah, abis ngomong kayak begitu, biasanya kasih testimoni. Karena kita kan udah nge-narrowin orang. Narrow itu bahasa Indonesia apa sih, narrow? Mempersempit gerak orang. Jadi memang ini tidak untuk semua orang. Wah, kan bisa aja orang itu merasa tersinggung. Waduh, berarti maksudnya bukan buat saya dong. Ah, gitu kan ya. Memang ini tidak untuk semua orang, Pak. Ya, karena biasanya yang beli hanya orang-orang yang udah tahu kualitasnya. Wah, itu kan mempersempit. Tapi endingnya kasih testimoni. Contohnya si bapak ini. Nah, bapak ini dia sudah beli produk kita, dia udah tahu manfaatnya. Pertamanya sih sama, Pak, dia ngomongnya mahal. Tapi setelah dipakai, waduh, khasiatnya luar biasa. Akhirnya dia malah repeat order. Nah, ini bungkusan buat dia. Gitu. Nangkep gak polanya? Jadi dineroin. Memang ini tidak untuk semua orang. Karena biasanya hanya orang-orang yang tahu aja yang akhirnya beli. Karena orang yang tahu kualitasnya yang akhirnya beli, baru testimoni. Nangkep ya? Nangkep gak nih sampai di sini nih? Contoh, misalnya di workshop saya. Wah, mahal. Memang ini tidak untuk semua orang. Ini biasanya yang ikut workshop saya hanya orang-orang yang udah tahu kualitas ya dari ilmu yang saya bagikan. Gitu. Contohnya misalnya ada seseorang, dia tahu nih kualitas workshop saya, dia udah ikut workshop saya berkali-kali. Bahkan yang workshop kali ini tanggal 2-3 Maret dia nggak bisa ikut, tapi dia udah daftar, bahkan dia udah transfer. Ya, untuk ibaratnya dia bilang gini, nanti aja nggak apa-apa, tapi saya transfernya sekarang. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya akan bagus banget. Makanya walaupun dia nggak bisa, dia transfer. Padahal dia nggak bisa loh. Tapi kenapa dia transfer? Karena dia tahu bahwa ilmunya akan bagus banget. Daripada kedepannya harganya naik 2 kali lipat, apalagi kalau PayScale bilang naik 2 kali lipat, ya udah pasti naik 2 kali lipat. Nah, makanya dia transfer sekarang. Nah, jadi dineroin memang ini tidak untuk semua orang, karena benefit produk, baru abis itu testimoni. Nangkep ya? Oke.
Jadi 4 nih saya review lagi. 1, dibandingkan dengan apa? Yang kedua, yang murah banyak. Tapi yang ketiga, justru karena mahal Pak, makanya. Nah gitu. Yang keempat, memang ini tidak untuk semua orang. Karena ini. Nah yang kelima, ini yang terakhir ya. Tentang ini yang kelima, yang terakhir, tentang bagaimana supaya pas orang bilang kita mahal, apa yang kita katakan kepada mereka gitu ya. Nah, yang kelima adalah begini, ditanya balik. Ditanya baliknya gini, menurut Anda kira-kira produk ini mahalnya karena apa? Ya kan? Gini, ini seni dalam jualan. Kalau Anda udah nggak tahu mau jawab apa, tanya balik. Ini seni juga di public speaking. Ya kan? Anda misalnya lagi presentasi sesuatu, terus orang orang nanya sesuatu yang Anda nggak bisa. Anda tanya balik sama orangnya. Ya. Pak, itu poin ketiga maksudnya apa ya? Anda nggak tahu kan jawabannya. Misalnya ini presentasinya dibuatin nama tim Anda gitu. Anda nggak tahu. Anda jawab balik. Menurut Bapak ini tentang apa ya? Nah, dia kan mikir kan. Pas dia mikir, Anda mikir. Nah, gitu. Jadi yang kelima adalah gini, tanya balik. Menurut Bapak kenapa sih produk saya mahal? Coba saya mau gali nih dari Bapak. Akhirnya dia mikir. Misalnya dia bilang gini. Wah, ya karena Bapak ambil untungnya banyak. Nah, saya bilang, baru kita balas. Sebenarnya bukan masalah ambil untung banyak, tapi memang harga ini dibuat mahal. Ya, 1, untuk menjaga kualitasnya. Nah, untuk menjaga manfaatnya. Itu. Biasanya ya, untuk membantai mahal itu 1, ngomongin kualitas. Yang kedua, ngomongin keterbatasan, scarcity. Gitu ya, scarcity. Oke? Yang ketiga, ya selain ngomongin mahal, keterbatasannya, yang ketiga adalah supaya ngomongin biasa juga ada penjual yang ngomongin real keuntungan, gitu. Bahwa ya saya untungnya mesti gede Pak. Kenapa? Supaya bisa development produk ini lebih bagus lagi ke depannya. Wah, gitu. Itu juga bisa. Supaya saya bisa bayar gaji karyawan-karyawan saya yang berkualitas. Kalau saya murahin harganya, kualitas karyawan saya jelek, nanti produk Bapak jelek. Nah, itu bisa ngomongnya kayak gitu. Tangkap ya. Jadi dibalikin dulu, baru hajar pakai kualitas, keterbatasan. Contoh kayak saya. Wah, mahal. Iya, karena terbatas 20 orang. Jujur aja, saya bisa nggak bikin workshopnya 1 juta? Bisa. Bahkan saya bantai lagi, bisa nggak sebenarnya nih materi workshopnya saya jadiin kelas online? Ya, dengan harga 300.000, 200.000, bisa nggak? Bisa. Yang beli, ya, saya yakin ratusan bahkan ribuan. Ya, saya untung dong, malah waktu saya nggak kebuang banyak. Tinggal bikin video, sebarin video. Kalau ada yang mau nanya jawab, silakan tanya jawab. Sesimpel itu kan, ya kan? Kalau saya bikin kayak begitu Pak, ya bayangin aja 1.000 orang ikut, ya kan? Kali 300.000 saya udah dapat 300 juta, nggak usah kemana-mana Pak, nggak usah buang waktu saya selama 2 hari. Saya bisa urusin yang lain, saya bisa sama keluarga saya. Tapi Pak, saya kalau misalnya ada 1.000 orang ikut saya Pak, ikut workshop saya nggak bisa janjiin Pak sama 1.000 orang ini mereka dapat 100 juta. Kenapa? Ya susah lah Pak ngurusin 1.000 orang, ya kan? Kalau 1.000 orang tiba-tiba nanyanya sama dalam waktu yang sama, ya kan? Karena ini kan jalannya sama. Bos sayanya udah keder Pak, jawabinnya aja udah bingung, ya kan? Nah, ini dibuat 5 juta. Kenapa? Karena terbatas. Pertama, menyaring yang serius. Yang kedua, karena limited hanya 20 orang dan ketemu langsung. Jadi tanya jawabnya lebih maksimal. Kira-kira menurut Bapak, kalau cuma 20 orang, bisa nggak ini orang-orang mencapai goal 100 juta? Bisa. Tapi kalau 1.000 orang dari seluruh Indonesia lagi, yang saya nggak ketemu lagi, bisa nggak? Nah, itu jauh lebih sulit. Nah, akhirnya mikir juga, iya juga ya. Nah, gitu. Nah, tergantung. Bapak tipe orang yang cuma mau dapat ilmunya doang, ya, habis itu tidak dibimbing, atau mau dapat bimbingannya juga. Nah, kalau bimbingannya ya mau nggak mau harganya dinaikin Pak. Supaya apa? Supaya lebih berkualitas. Begitu. Nangkep ya? Itu polanya. Jadi yang pertama dibandingkan dengan apa? Ini saya ulangi lagi. Dibandingkan dengan apa? Yang kedua, yang murah banyak. Tapi yang ketiga, justru karena mahal Pak. Makanya. Yang keempat, memang ini tidak untuk semua orang. Yang kelima, tanya balik. Oke?
Ada pertanyaan? Nih anak saya udah datang nih soalnya nih. Wah, habis belanja dia. Saya kan bagi tugas sama dia. Ya saya work, dia shop. Ya. Mana Mima? Sini. Daddy lagi live nih. Mau ikut Kak live dulu? Ini anak saya nih. Hello. Palembang baru. Hello. Bye. Hello. Ya, ada pertanyaan? Hello Mima. Mima hello dong. Hai. Ya. Palembang baru hadir coach. Ya, Anda yang belum nonton dari awal bisa nonton dari awal. Jadi, polanya tadi ya dibandingkan dengan apa yang murah banyak. Yang ketiga, justru karena mahal Pak, makanya titik. Yang keempat, memang ini tidak untuk semua orang. Hanya untuk ini. Baru yang kelima, tanya balik. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya mau tutup. Anak saya baru datang nih, mau main sama anak saya, Mima. Ya. Mima nyanyi dong. Mima Anda pernah ikut seminar patung DSM nggak? Pak TDW guru saya. Nah, biasanya di seminarnya ada wush nih. Mima udah bisa nih. Mima 1 tahun 6 bulan udah bisa. Oh, come on. Angkat 2 tangan. Oh, come on. Yes. Wow. Udah bisa dia. Ya, dari kecil. Ya, pemikirannya harus positif. Hatinya harus positif. Ya kan? Cara berpikirnya, perasaannya harus positif. Ya kan? Jadi gitu. Oh, mana Mima? Oh, tangan yang kiri, yang kanan nggak kelihatan soalnya. Yang kiri. Oh, come on. Nanti saya mau video dulu kirim ke Patung. Ya. Biasanya dia seneng kalau dapat begini. Palembang baru hadir. Thanks Pak, mantap. Hello Mima. Hai. Semua tahu Mima. Ya, Mima lihat tuh lu. Dia lagi mainin headset, saya demen banget main headset. Oke, sekian dari saya hari ini. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Kalau Anda merasa bahwa, Mas, saya mau ikut workshopnya dan lain sebagainya. Ini nanyanya kemana ya? Dan lain sebagainya. Satu ya, terus saya udah bilang itu harganya 5 juta. Nggak bisa kurang, nggak bisa gitu. Nyicil bisa nggak? Bisa, tapi nyicil di Tokopedia ya, atau pakai kartu kredit bisa 5 juta, cicil 12 kali bisa. Ya, pokoknya cicilan yang ada di luar sana bisa pakai gitu. Tapi nyicil ke kita nggak bisa. Gitu ya. Dari pengalaman yang nyicil nggak praktek. Saya pernah dulu kasih orang cicilan, orangnya nggak praktek. Gitu ya. Jadi saya tidak mau menyicil lagi gitu. Bukan karena saya nggak mau dapat duitnya, saya bantu orang. Workshop saya sebelumnya puluhan juta. Saya kasih cicilan sama orang, udah nyicil, nanti abis workshop aja udah nyicil. Yang penting ini kebayar, hotelnya selebihnya untung buat saya mah nanti aja setelah kamu berhasil. At the end apa? At the end mereka malah nggak praktek. Ya gimana mau berhasil kan? Nah, makanya dari situ saya nggak berani ngasih nyicil. Gitu. Jadi harus bayar cash. Anda bingung dapetin cashnya, jualan, cari cara 5 juta mah gampang. Oke? Kalau mau tahu info lengkapnya nanti saya kasih link videonya aja ya, 15 menit nanti ada di situ. Oke, sekian dari saya, sukses terus untuk Anda, semoga bermanfaat dan bisa menghandling objection kepada tim Anda dan kasih tahu juga tim Anda supaya mereka bisa jualan. Itu istri saya. Oke, bye Mima. Bye. Kasih tangannya dong. Bye, kiss bye. Ma.